Nah, dari kisah ini kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Kalau Allah saja yang sudah menutup aib 40 tahun itu, dia bertaubat, kemudian tetap tidak membuka siapa orang. Kalau kita sampai membuka aib saudara sendiri itu kan boleh. Kita semua tentu pernah melakukan dosa-dosa kecil, kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, tentu kita akan malu. Kita beruntung saja Allah belum membuka aib kita. Karena itu kita bersyukur Allah tidak membuka aib kita. Dan itu kita jadikan pelajaran. Kalau Allah tidak membuka aib saya, jangan sampai saya membuka aib Allah. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u wal iman quriba jami'an. Fa'ir rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Iman dan rasa malu itu bergandengan, berjalan beriringan. Kalau yang satu pergi, yang satu hilang, maka yang lain juga akan hilang. Kalau rasa malu sudah hilang, berarti imannya sudah timpang. Pertama adalah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kita dapatkan pada saat ini. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu status silaturahmi di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita telah mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum acara ini kita mulai adalah kita buka dengan baca basmalah dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, selanjutnya ke acara inti pengajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalid. Kepada beliau waktu dan tempat kami tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi'ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بعلمك يا الله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ولا تنفعنا بما علمتنا. معاشر المسلمين bapak-bapak, ibu, para sesepuh yang saya hormati,
Pertama-tama kita bersyukur, senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya nikmat. Dan salah satu nikmat yang paling besar pagi ini Allah masih memperkenankan kita, menakdirkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Iman merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada para hamba. Karena itu iman harus benar-benar kita jaga. Disebut anugerah karena tidak semua orang dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat tahun 632. Saat ini kita berada di tahun 2021. Ada jarak yang membentang sekitar 1380-an tahun, hampir 14 abad kita dari Rasulullah. Meskipun jaraknya jauh, tapi alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahtasu birahmatihi man yasha." Iman itu adalah rahmat, dan rahmat berupa hidayah. Iman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu rahimahullah, bisa jadi kita tidak hafal seluruh Al-Quran. Ilmu agama kita tidak dalam. Bacaan kita mungkin kurang benar, kurang fasih. Tapi yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah sudah berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa beriman. Kalau Allah berkehendak, anggota keluarga Nabi pun bisa tidak beriman. Tapi kalian harus berdoa. Karena itu sekali lagi kita harus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga pagi ini iman masih melekat dalam diri kita. Bapak Ibu rahimahullah, hari ini kita berada di bulan Safar, bulan kedua dari penanggalan Hijriah. Kalau di Indonesia itu ada anggapan kalau bulan Safar itu bulan siang, bulan tasyahud, bulan turunnya bencana 320 bencana. Maka kita kenal di Indonesia itu ada tradisi Rabu Kasan yang dilaksanakan akhir hari Rabu akhir di bulan Safar. Rabu akhir berarti besok Rabu besok itu Rabu besok. Bapak Ibu yang rahimahullah, sebenarnya anggapan bulan siang dan bulan Safar ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Arab Jahiliyah itu sudah ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa agama Islam, sedikit demi sedikit ini mencoba menepis anggapan-anggapan semacam ini. Dalam Islam sebenarnya tidak ada yang namanya bulan siang, hari siang, tahun siang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan ondel-ondel di akhir bulan Safar dengan kata al-khair, Safar al-khair, bulan Safar yang baik. Tidak hanya memberikan ini, Rasulullah kemudian memberikan tidak ada hari siang di bulan Safar. Karena itu beliau memberikan saya juga pada bulan Safar. Dan berkata tidak ada tahun siang
salah satu-satunya waktu krusial bagi kita sebenarnya adalah saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa yang juga terjadi di bulan Ramadan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kita sakit hingga akhirnya beliau wafat di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tanggal bulan yang sama di mana Rasulullah juga lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Syawal berziarah ke kampung Dati. Kemudian beliau saat pulang menderita sakit kepala. Dan kemudian beliau berada di Profesor Indonesia pernah ditanya, kalau tanggal lahir dari wafat tidak sama, tanggal lahir dari wafat Rasulullah sama, kenapa yang diperingati cuma hari lahir? Beliau juga karena bergembira di hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran disebutkan Alhamdulillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, bi fadlillah wa rahmatihi, dan rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi kita umatnya, dengan membawa Al-Quran dan ajaran agama Islam. Dalam kitab Nurul Absar dikisahkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwiya anna Jibril alaihissalam ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi maradhi mauti. Malaikat Jibril ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, ya Jibril, hal tanzilu min ba'di? Wahai Jibril, kalau nanti saya meninggal, saya sudah tidak ada, kamu masih turun ke bumi atau tidak? Malaikat Jibril kemudian menjawab, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Anzilu asra marratin arfa'u asral jawahir. Betul ya Rasul, saya masih akan turun sebanyak 10 kali. Dalam 10 kali itu saya akan mengambil 10 perhiasan yang ada di bumi. Qala Rasulullah, ya Jibril, hal tanzilu min ba'di? Hal ma tarfa'u minha? Ya Jibril, yang mau kamu ambil apa? Jibril kemudian menjawab, al-ula, yang pertama, kata Jibril, arfa'ul barakah minal ardh. Saya akan mengambil keberkahan dari muka bumi. Karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, bersama-sama mari kita jaga, kita pertahankan agar keberkahan tetap ada di bumi. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk di negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakat, niscaya akan kami turunkan berkah, keberkahan
minas samai dari langit, wal ardi dan bumi. Beriman dan bertakwa. Apa keberkahan dari langit? Hujan misalnya. Dan keberkahan ini tidak bisa kita lihat. Kadang kita hanya melihat yang ada di depan mata. Hujan, satu jalanan becek, pekerjaan saya jadi tertunda, terhambat. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi di tempat lain ada banyak petani yang masih membutuhkan air untuk tanamannya. Di tempat lain ada misalnya waduk-waduk yang kekeringan. Dan biasanya kita hanya melihat yang ada di depan mata. Keberkahan hujan. Contoh yang lain misalnya yang sering dan mungkin semua sudah pernah merasakan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah habis. Jutaan manusia, jutaan umat Islam sudah mengambilnya, merasakannya. Sampai sekarang diambil tiap hari tidak pernah habis. Kenapa? Mungkin ada keberkahan di dalamnya. Air Zam-Zam bisa membuat rezeki kita lancar. Bisa membuat kita menjadi pandai. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dari mana kita tahu itu? Dari doa yang kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Begitu doa kalau baca minum air Zam-Zam. Kita minum air putih, tapi yang diminta ilmu yang manfaat. Kita minum air putih, tapi yang diminta rezeki yang luas, penyakit yang sembuh, dan seterusnya. Itulah keberkahan. Contoh yang lain, rezeki. Sering diumpamakan rezeki. Mungkin rezeki kita sedikit, tapi ya setiap ada kebutuhan selalu ada. Sementara teman kita rezekinya banyak, tengah bulan sudah keluar. Rezeki saya sudah habis, gaji saya sudah habis. Mungkin ada keberkahan. Ilmu juga demikian. Ada yang punya ilmu, gelarnya berderet-deret. Tapi kalau dengan ilmu yang demikian, dengan gelar yang banyak itu, kemudian dia merasa sombong, merasa paling benar, tidak mau kalah, mungkin bisa jadi berkahnya kurang. Karena Nabi mengajarkan kalau kamu punya ilmu yang bagus, seharusnya kamu lebih alim. Maka untuk menjaga keberkahan di bumi ini, kata Allah, beriman dan bertakwa. Ada harfu syartin, walau kanna ahlal qura, kalau seandainya. Kalau kamu pengen dapat berkah, iman, takwa, baru nanti berkah itu saya turun. Setiap kita mungkin beriman, tapi belum tentu setiap kita bertakwa. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, qada dan qadarnya. Tapi apakah kita semua sudah membuktikan, menerapkan, mengaplikasikan keimanan itu dalam kehidupan? Belum tentu. Makanya tingkatan takwa itu lebih tinggi dari iman. Maka tidak heran jika kemudian dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca ketika Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, hai orang-orang yang beriman,
Yang dipanggil, yang diwajibkan orang yang beriman. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Kalau kamu sudah mengaplikasikan keimananmu, maka ketakwaan yang akan kamu raih. Berkah itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dihitung secara matematis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata malaikat Jibril, arfa'ul mahabbah min qulubil khalqi. Saya akan mengangkat mahabbah, welas asih, rasa cinta, rasa sayang dari hati manusia. Kalau rasa cinta ini sudah tidak ada, manusia sudah tidak saling mencintai, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sudah tidak ada, maka akan mudah melakukan kemaksiatan. Kalau sesama manusia sudah tidak saling mencintai, pertikaian, pertengkaran, saling curiga, saling memusuhi, saling menyalahkan bisa terjadi. Dengan adanya rasa cinta dalam diri setiap manusia, maka akan timbul penghormatan. Islam mengajarkan hormati orang lain, tapi jangan minta dihormati. Itu tingkat kemuliaan. Kalau cinta sudah tidak ada dalam diri manusia, dengan mudah kita melihat orang membuka aib orang lain. Ada kisah dulu di zaman Nabi Musa. Bani Israel itu kekeringan. Hujan tidak pernah turun. Sudah lama hujan tidak turun, kering kerontang. Mereka wadun, mengadu kepada Nabi Musa. Ya Nabi, jenengan itu minta sama Allah, minta supaya di sini itu diturunkan hujan. Nabi Musa ikut saja berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, umatku membutuhkannya. Berdoa diulang-ulang, hujan tidak turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bagaimana aku bisa menurunkan hujan kepada kalian kalau di antara kalian itu ada orang yang sudah 40 tahun bermaksiat kepada aku? Suruh dia keluar, suruh dia berdiri, suruh dia menunjukkan diri, suruh dia bertaubat, maka aku akan menurunkan hujan kepada kalian." Nabi Musa kembali kepada kaumnya, "Wahai kaumku, Allah belum berkenan menurunkan hujan karena ada di antara kita orang yang bermaksiat kepada Allah. Bagi yang merasa silahkan berdiri." Wow. Umat Nabi Musa tengah penentir, lalu mencari siapa ini yang bermaksiat. Dari sekian banyak umat itu ada satu orang yang merasa pasti ini yang disindir saya. Dia sedih, ya Allah. Kalau saya mengaku yang bermaksiat 40 tahun itu saya, bagaimana nasib saya nanti di depan mereka? Mau ditaruh di mana muka saya? Tapi saya butuh hujan, ya Allah. Bagaimana ya Allah? Ya Allah, kalau begitu saya taubat. Saya mohon ampun kepadamu, ya Allah. Setelah dia berkata begitu, kemudian tiba-tiba Allah menurunkan hujan. Tidak lama setelah itu, hujan mulai turun. Nabi Musa heran, ya Allah, tidak ada yang menolong kok, jenengan turunkan hujan. Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, orang yang maksud tadi sudah bertaubat kepadaku, maka aku menurunkan hujan kepada kalian. Nabi Musa tanya lagi, siapa dia ya Allah? Tunjukkan, saya mau tahu orangnya yang mana. Allah kemudian menjawab, Musa, orang itu 40 tahun maksiat terus padaku. Selama 40 tahun itu aku tutup aibnya. Sekarang dia bertobat dan kamu minta aku menunjukkan orangnya. Mana mungkin aku mau menunjukkan
aib orang yang sudah 40 tahun bertobat, 40 tahun bermaksiat kemudian bertobat. Nah, dari kisah ini kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Kalau Allah saja yang sudah menutup aib 40 tahun itu, dia bertobat, kemudian tetap tidak membuka siapa orang. Kalau kita sampai membuka aib saudara sendiri itu kan boleh. Kita semua tentu pernah melakukan dosa-dosa kecil, kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, tentu kita akan malu. Kita beruntung saja Allah belum membuka aib kita. Karena itu kita bersyukur Allah tidak membuka aib kita. Dan itu kita jadikan pelajaran. Kalau Allah tidak membuka aib saya, jangan sampai saya membuka aib orang. Mungkin ini bisa jadi pelajaran saya supaya lebih baik lagi dalam beribadah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata malaikat Jibril yang selanjutnya adalah arfa'us syaqa min qulubil aqarib. Saya akan mengangkat sikap pulas asih di antara keluarga. Kalau sikap pulas asih, saling sayang di antara keluarga sudah tidak ada. Di antara keluarga tidak saling menyayangi. Kakak ribut dengan adik, orang tua ribut dengan anak. Sering kita hadapi sekarang. Beritanya banyak sekali ya. Ada anak membunuh orang tua yang menyiksa anak-anaknya. Ada anak yang mencampakkan orang tua. Bahkan belum lama ini ada anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan. Itu karena tidak ada welas asih dalam diri masing-masing anggota keluarga. Yang keempat kata malaikat Jibril, arfa'ul adla minal umara. Saya akan mengangkat keadilan, sifat adil dari para pejabat. Kalau pejabat tidak adil, itu sudah salah. Sejak awal memang sudah salah. Karena sejak awal dilantik itu kan demi Allah. Biasanya kan kalau di pelantikan itu kan baca teks demi Allah. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kan gitu biasanya. Sumpah di bawah Al-Qur'an itu kan sudah sumpah yang luar biasa. Kalau pemimpin sudah tidak adil, dia rusak. Jadi adil itu sebenarnya tidak harus sama. Tidak berat sebelah. Tidak berpihak. Jadi adil itu memberikan hak kepada yang berhak. Jadi ada kisah dulu orang yang zalim. Ada penguasa zalim manggil seorang darwis. Dipanggil ke istana untuk meminta memberi nasihat. Si raja zalim ini berkata, "Wahai darwis, beri saya nasihat. Amal apa yang paling utama untuk saya lakukan sebagai bekalku nanti di akhirat?" Penguasa zalim minta nasihat. Kemudian darwis itu menjawab, "Paduka, amal terbaik yang bisa paduka lakukan adalah tidur." Tidur. Raja itu heran. Kenapa tidur? Kenapa tidak ibadah? Karena dengan tidur, kata darwis itu, rakyat bisa istirahat dengan tenang. Rakyat terbebas dari kezaliman. Itu akibat dari kezaliman. Setiap hari raja berbuat zalim, tidur aja. Biar rakyat bisa istirahat, bisa tenang, bisa terbebas dari kezaliman paduka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang suatu saat, suatu masa di mana umat ini akan berada di bawah pimpinan penguasa seperti singa. Para menterinya seperti serigala. Dan hakim-hakim yang menjadi bawahannya itu seperti anjing yang suka menjilat. Sementara umat kebanyakan pada saat itu seperti kambing. Bisa dibayangkan bagaimana kambing berada di tengah singa, serigala, dan anjing. Dalam posisi kekuasaan yang zalim, umatnya itu diposisikan seperti seekor kambing yang tidak punya daya. Serigala rakus, licik, singa buas, anjing suka menjilat, dan seterusnya. Karena itu kemudian Islam memberikan tuntunan, kalian itu kalau milih pemimpin jangan lupa doa. Waktu mau nyoblos, ikhtiar doa. Ulama-ulama bilang seperti itu. Ada banyak doa. Salah satunya, misalnya Allahumma la tusallit alaina bidzunubika. Ya Allah, jangan engkau persulit kami karena dosa-dosa kami. Mala yakhafuka wala yuhibbana. Ya Allah, dosa saya banyak, tapi karena dosa itu saya mohon jangan engkau persulit kami dengan diberi pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak mencintai kami. Bapak Ibu rahimakumullah, yang selanjutnya yang kelima, kata malaikat Jibril, arfa'ul haya minan nisa. Allah, saya akan mengangkat rasa malu dari dalam diri para perempuan. Jadi para perempuan. Jadi berlaku untuk umum sebenarnya. Tidak hanya perempuan, tapi dalam redaksinya rasa malu akan diangkat dari para perempuan. Kita tahu naluri perempuan itu ingin tampil indah dan cantik. Kemana-mana harus dandan, berhias, bahkan bisa berjam-jam. Tapi dalam Islam, perhiasan yang terindah bagi perempuan adalah rasa malu. Ada mungkin perempuan yang punya keburukan, punya potensi untuk melakukan keburukan, kejahatan. Tapi kalau dalam dirinya ada rasa malu, keburukan itu tidak akan dilakukan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali redaksi hadis yang menyatakan sifat malu, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u wal iman quriba jami'an. Fa'ir rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Iman dan rasa malu itu bergandengan, berjalan beriringan. Kalau yang satu pergi, yang satu hilang, maka yang lain juga akan hilang. Kalau rasa malu sudah hilang, berarti imannya sudah timpang oleh. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, inna likulli dinin khuluqan, fa inna khalaqal Islam al-haya. Setiap agama itu punya
akhlak. Dan akhlaknya agama Islam adalah rasa malu. Dalam hadis yang lain, al-iman uryan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa thamratuhul ilm. Iman itu seperti sesuatu yang masih telanjang. Pakaiannya adalah takwa. Perhiasannya adalah rasa malu. Buahnya adalah ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih banyak sekali hadis-hadis ini. Dalam hadis arba'in disebutkan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idh lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Salah satu di antara perkataan kenabian yang sudah ada sejak awal kenabian itu, kalau kamu nggak punya malu silahkan berbuat sesukamu. Kalau kamu nggak punya malu silahkan berbuat sesukamu. Akibat dari hilangnya rasa malu bisa memunculkan banyak kejahatan. Selanjutnya kata malaikat Jibril yang nomor 6, arfa'us sabra min qulubil fuqara. Saya akan mengangkat kesabaran dari hati orang miskin. Kesabaran dari hati orang miskin. Kalau sudah miskin tidak sabar, ya sudah rusak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasul apa itu sebenarnya miskin? Kalau kita pakai perspektif, kita pakai definisi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kata Rasul, laisal miskin la tarudduhun luhmah wal luhmatan wat tamrah wat tamratan, walakinnal miskin la yajidu ghina ghaniyyun. Kata Nabi, orang miskin itu orang yang bukan yang tidak bisa, bukan orang yang minta-minta supaya bisa makan sesuap, 2 suap. Bukan orang yang mencari-cari supaya bisa makan sebutir, 2 butir kurma. Walakinnal miskin la yajidu ghina yughni. Orang miskin itu kata Rasul, orang yang apa yang diberikan kepada dia tidak pernah mencukupinya. Sudah dikasih berlebih masih saja kurang. Dikasih harta berlimpah masih kurang. Hidupnya disibukkan untuk melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Allah sebenarnya sudah kasih banyak nikmat ke dia, tapi dia selalu membandingkan nikmat itu dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Kalau sudah begitu, maka yang muncul adalah rasa syukur hilang. Mengeluh terus. Harta sudah banyak, ilmu sudah mumpuni, tapi kalau lihat orang rasanya kurang terus. Itu kata Rasul yang disebut miskin. Kalau kita pakai definisi Rasulullah ini, maka setiap kita punya potensi untuk menjadi orang miskin. Setiap kita punya potensi untuk menjadi orang miskin. Karena itu Islam mengajarkan kalau kamu diuji dengan kemiskinan, sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, dan seterusnya. Kalau diuji dengan kesabaran, diuji dengan musibah, sabar. Diuji dengan kekayaan, syukur. Islam mengajarkan 2 itu.
sabar dan syukur. Dikasih nikmat syukur, dikasih musibah sabar. Yang selanjutnya arfa'ul wira waz-zuhdi minal ulama, akan diangkat kewiraan, kesikap hati-hatian, waz-zuhdi dan zuhud dari ulama. Innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Karena kita jauh dari nabi, kita tidak bisa berkaca dari nabi. Karena itu nabi menurunkan kepada pewarisnya ilmu-ilmu. Nah, kita bisa berkaca kepada ulama karena dia adalah pewaris nabi. Nah, kalau pewarisnya saja wirainya, zuhudnya sudah hilang, bagaimana nanti nasib umat? Ulama tidak wirai, suka dengan hal-hal yang haram, yang subhat, panutannya jadi berkurang. Jadi zuhud, tidak zuhud. Jadi kalau sederhananya itu kata guru saya itu, zuhud itu bukan tidak senang dunia. Zuhud itu kalau kita pakai baju bagus, baju mahal, perhiasan mewah, tidak bikin kita sombong. Enggak bikin kita merasa terpuji, oh saya pakai baju bagus nih, perhiasan saya mahal. Tidak ada rasa seperti itu. Itu sudah termasuk zuhud. Kita bisa pakai baju bagus, tapi jangan sampai baju bagus itu bikin kita sombong. Kemudian kalau kita pakai baju bagus tidak sombong, kalau baju bagus itu hilang, kita jangan sedih, jangan gondeli atau bahasa Jawanya. Kita punya sesuatu yang kita cintai. Kalau kita masih gondeli, tidak rela kalau sesuatu itu hilang, itu belum dikatakan zuhud. Jadi zuhud itu pakai yang bagus boleh, tapi jangan sampai bikin kita ujub. Dan kalau sesuatu yang kita cintai itu hilang, kita jangan ngarep-ngarep, jangan sedih. Itu artinya kita sudah zuhud. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit yang mengancam agama itu ada 3. Yang pertama, al-faqihun fajirun, ahli agama, ahli fikih yang buruk perilakunya. Wa imamun jaizun, pemimpin yang zalim. Wa mujtahidun jahilun, mujtahid yang bodoh, suka-suka seenak dia bikin aturan, bikin landasan hukum sendiri. Selanjutnya yang ke-8, kata malaikat Jibril, arfa'us sahab minal aghniya, kedermawanan akan saya angkat dari hati orang-orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Kalau orang kaya tidak dermawan, bisa kita lihat contohnya itu korun. Kalau orang yang dikasih anugerah kemudian tidak menggunakan anugerahnya sesuai yang diperintahkan, maka bencana yang akan muncul. Fir'aun diberi kekuasaan, kekuasaannya tidak digunakan sebagaimana mestinya, hancur dia. Korun diberi harta, hartanya membuat dia lupa pada Allah, hancur dia. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus digunakan sebagaimana mestinya Allah perintahkan. Orang yang tidak dermawan itu menandakan dia kurang iman.
Kata Rasul, tidak berkumpul dalam diri satu manusia sifat kikir dan iman. Selama-lamanya tidak akan bersatu. Kikir, iman, itu tidak akan berkumpul menjadi satu dalam diri manusia. Jadi artinya kalau dia beriman, dia tidak mungkin kikir. Kalau dia kikir, imannya dipertanyakan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Yang ke-9, arfa'ul Quran. Quran akan saya angkat. Saya di zamanin 'alan nas la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Nanti akan datang, kata Rasul, zaman di mana tidak ada yang tersisa dari agama Islam selain nama. Umatnya banyak, tapi dia tidak, suaranya tidak ada. Lemah. Di bidang ekonomi lemah, di bidang politik lemah, budaya dan seterusnya lemah. Tidak ada suaranya. Hanya banyak jumlahnya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Qur'annya ada, cuma tinggal tulisan saja. Tinggal tulisan, tidak membekas. Karena itu kemudian Al-Quran mengisyaratkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengajak, hei manusia, aku loh yang menurunkan Quran, yuk kita jaga bareng-bareng. Nahnu nazzalna, ayo kita jaga. Yang terakhir, kata malaikat Jibril, arfa'ul iman. Seperti yang saya katakan di awal, iman itu anugerah yang sangat berharga. Alhamdulillah Allah kasih kita iman sampai hari ini. Karena itu sudah jadi kewajiban kita untuk menjaga iman. Kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, fluktuatif. Yazidu bit-tha'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu bisa naik kalau selalu diisi dengan ketaatan, dan bisa berkurang kalau hidupnya diisi dengan kemaksiatan. Naik turun fluktuatif. Melemah kalau lagi banyak maksiat. Kalau lagi taat, kalau imannya lagi naik, ibadahnya rajin. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, inna hadzal iman fi qulubikum la yukhlaq kama yukhlaqut thawbu ahadikum. Iman itu bakal rusak seperti pakaian yang kita pakai. Kena hujan, kena panas, lama-lama rusak. Fajaddidu imanakum, kata Rasulullah. Karena itu sering-sering perbaharui iman. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, kaifa nujaddidu imanana? Gimana ya Rasul cara membersihkan iman, memperbaharui iman? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Karena itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah, di akhir kajian kali ini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikrarkan syahadah, kesaksian kita. Yang namanya saksi itu kan harus ada, ya harus ada saksi. Kalau apa namanya kesaksian itu kan harus ada saksi, dan itu harus diperbaharui setiap hari. Karena itu mari kita 3 kali sebut. Jadi anjuran-anjuran para ulama itu kalau ada majelis itu diusahakan
paling tidak 3 kali saja bersama-sama memperbaharui kesaksian kita, syahadat kita, supaya Allah terus meningkatkan. Nah itu mari bersama-sama 3 kali sambil merenungi bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, menyehatkan badan kita, menjernihkan pikiran dan hati kita, memudahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudim ya mu'in ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddadatina wa li ustadina wa li masayyikhina wa li masayyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuh wal muhtalifata was-sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin min afadid dunya wa 'adzabil qabri wa 'adzabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul wa ijabatil maqsud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Malik yang telah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala kepada beliau yang menyampaikan dan kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya adalah laporan dari kegiatan Pak Amir selama bulan September dan rencana
kegiatan di bulan Oktober kepada Bapak Ferry selaku Ketua Takmir, waktu dan tempat kami adakan. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, syukur la ilaha illallah, syukur Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit maklumat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Oktober insyaallah. Insyaallah kajian Ahad pagi insyaallah akan senantiasa dilaksanakan di pekan pertama di setiap bulan. Dan di bulan Oktober kegiatan takmir itu akan mengadakan 2 kajian, yaitu kajian kemuslimahan sama kajian Maulid Nabi. Dan kami juga membuka partisipasi dari Bapak Ibu setiap hari Selasa dan Rabu untuk bersama-sama tadarus Al-Quran ba'da maghrib sampai ba'da isya, ba'da maghrib saja sampai isya. Kemudian di bulan ini itu juga kita mengadakan latihan hadroh, ya. Dan ini sudah berjalan, ya. Latihan hadroh sudah berjalan untuk pemuda, anak-anak, dan bapak-bapak. Nah, kalau misalkan ibu-ibu mau bergabung, insya Allah akan kita fasilitasi juga. Nah, terkait dengan program pendukung dari Takmir Masjid, insya Allah ini akan mencoba untuk membuat proposal untuk para donatur untuk kegiatan-kegiatan masjid seperti internetisasi yang insya Allah akan kita launching untuk umum bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya sedang daring nanti bisa ikut untuk sekolah daring di masjid gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan kita fasilitasi itu. Kemudian nanti akan kita sediakan juga donasi untuk laptopisasi, ya. Karena masjid juga belum punya laptop, masih menggunakan laptop dari pengurus. Ya. Kemudian kita juga akan membuka kegiatan hadroisasi. Ya. Jadi penyediaan alat-alat hadroh yang lengkap itu ada satu setnya ada 9 item. Kemudian nanti kita juga akan menyediakan donasi-donasi yang lain yang termasuk diantaranya adalah bagaimana menghidupkan masjid ini sehingga kita nanti bisa mempunyai dan mendapatkan barokah dari Allah SWT untuk kemakmuran masjid ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan program di bulan Oktober. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ferry selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian rangkaian acara telah kita lalui bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam saya menyampaikan. Kita akan tutup acara ini. Marilah sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.